Assalamualaikum Bu Resna. Waalaikumsalam, Ibu Reni. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa Ibu. Ibu Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik dan tetap semangat. Baik Bu, untuk hari ini agenda kita adalah supervisi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, di sini saya bertindak sebagai supervisor. Namun sekalipun saya di sini sebagai supervisor, kita adalah mitra ya Bu Resna ya. Baik. Oke, baik Ibu. Baik, Bu Resna. Untuk kegiatan coaching kita pada hari ini, apakah Ibu sudah mendapatkan coachingnya? Sudah Alhamdulillah Bu, Insya Allah nanti sama Ibu Mismi. Oh iya, Bu. Eh, dalam hal kegiatan kali ini, area pengembangan kompetensi apa nanti yang bisa saya bantu, Bu? Sepertinya saya masih fokus pengembangan ke keterampilan kompetensi saya dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu, pertanyaan yang terbuka. Baik, Bu. Eh, mengapa Ibu mengambil bagian kompetensi pertanyaan yang berbobot ya, Bu? Ya, kalau boleh tahu. Ya, karena selama ini saya merasa masih kurang di sana, Bu. Saya masih sering sekali menggunakan pertanyaan dengan kalimat yang tertutup. Kemudian juga apa kurang fasih dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachi dengan pertanyaan yang terbuka untuk menggali kompetensi dan juga permasalahan dari coachi tersebut, Ibu. Baik, Bu. Eh, untuk saat ini kompetensi dalam hal pertanyaan yang berbobot, Bu Resna menilainya di angka berapa ya? Di angka 6 barangkali, Ibu, sepertinya. Di angka 6 ya. Harapan Ibu setelah kegiatan ini nanti mendapatkan nilai berapa ya? 7,5 deh, Bu. Tujuh Semoga koma bisa lima. ada di angka itu. Iya, iya, iya. Nah, untuk mencapai 7,5, hal apa yang harus Ibu lakukan nanti pada saat proses coaching? Saya berupaya untuk memberikan coaching, menjadi coach bagi coach saya nantinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Pertanyaan yang dengan kalimat yang terbuka. Saya akan menghindari kata-kata kunci untuk memberikan solusi kepada coach saya nantinya. Saya mencoba untuk mengarahkan saja agar coach dapat menggali sendiri dan menemukan solusinya sendiri. Baik, Bu. Seperti Mudah-mudahan itu, Bu. apa yang menjadi harapan Ibu dapat terrealisasi. Sekarang kami persilahkan Bu Resna untuk melakukan kegiatan coaching. Selamat melaksanakan tugas ya Bu Resna. Oke, terima kasih Bu Reni. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Miss Mei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Resna. Sehat luar biasa Bu ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kali ini Bu ya. Seperti yang sudah kita agendakan pada hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Praktek coaching. Boleh saya tahu Ibu, gimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah merasa senang ya dengan apa yang sudah tugas-tugas yang dilakukan walaupun masih ada yang belum yang dilaksanakan. Alhamdulillah, tetap ambil hikmahnya ya Bu ya dari apapun yang terjadi. Oke Ibu, terkait agenda kita pada hari ini, saya ingin kembali menjelaskan bahwa di sini adalah kita adalah mitra. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita sama-sama Ibu ya. Kita adalah mitra. Saya harap nantinya Ibu bisa percaya sepenuhnya kepada saya pun akan memberikan sepenuhnya kepercayaan saya kepada Ibu, seperti itu. Ya baik Bu Oke, Resna. Ibu Miss May, boleh berbagi kepada saya Ibu, adakah kendala ataupun permasalahan yang membuat Ibu risau pada hari ini atau mengganggu pikiran dan juga perasaan Ibu?
Baik, saya akan menyampaikan tentang masalah yang saya hadapi, yaitu berkaitan dengan eh, perilaku anak murid di kelas. Ada saya temukan tuh anak yang suka eh, mengatakan melaporkan pada saya bahwa dia dia dibully, dan juga dia melapor kepada ibunya bahwa dia dibully. Awalnya kan saya percaya, tapi saya ingat nanti saya cross check dulu dengan teman-temannya. Ternyata setelah di cross check ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi eh, bahkan sempat ibunya ini mengeluh gitu kan, kenapa kok anak saya terus dibully gitu, berdasarkan aduan dari si anak tersebut. Jadi saya ingin mencari treatment yang tepat dan bagaimana supaya anak-anak tuh tidak suka playing victim seperti itu, Ibu. Oke, baik Ibu Misme. Jadi kerisauan Ibu pada hari ini adalah tentang permasalahan siswa Ibu ya. Dan tujuan Ibu adalah ingin mencari treatment yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Begitu Ibu Misme? Iya, Bu Resna. Oke, baik. Sejauh ini Bu Misme, eh, apa hal yang sudah Ibu lakukan untuk melihat permasalahan tersebut? Sejauh mana permasalahan ini sudah mengganggu di lingkungan kelas Ibu? Ini yang pertama itu sudah membuat resah orang tuanya kan, karena laporan dari anaknya tersebut. Padahal itu adalah sesuatu yang belum pasti kebenarannya, dan anak-anak eh, saya dapat itu sering bertengkar gara-gara masalah bully. Jadi itulah efek buruknya yang saya lihat. Oke, baik. Demikian, Ibu. Jadi sudah berdampak yang sangat buruk sekali ya Bu ya. Sudah sampai pula aduannya kepada orang tua dan membuat risau orang tua juga. Menurut pengamatan Ibu, anak-anak tersebut, anak yang membuat laporan ke Ibu tadi, apakah benar-benar dia yang menjadi korban di sini, ataukah ada yang lain, Ibu? Ataukah ada cerita-cerita lain yang Ibu temukan di lapangan, fakta-fakta lain? Jadi ternyata di lapangan anak yang mengaku dibully itu adalah anak yang memang juga dia suka bully ke temannya gitu. Dia pun berbuat seperti itu dengan temannya. Oke, jadi kenyataannya adalah eh, ada playing victim di sini, Ibu ya. Ada playing Iya. victim. Ya, tidak hanya dia dibully, tapi dia suka membuli seperti itu. Menurut pengamatan Ibu ya sejauh ini, sudah sering kalikah hal ini terjadi, Ibu? Iya, Bu, sudah berulang kali terjadi. Bagaimana Ibu bisa yakin sekali memberikan jawaban kepada saya bahwa hal ini sering kali terjadi? Adakah data-data yang sudah Ibu dapatkan atau fakta-fakta yang sudah Ibu lakukan temukan di sekolah gitu, Ibu? Ya karena laporan, saya sering menerima laporan dari anak-anak. Oke, baik Ibu. Terkait hal tersebut, adakah langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu, untuk memberikan treatment-treatment khusus kepada anak-anak yang bermasalah ini, sehingga nantinya bisa mengatasi hal tersebut. Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah menasihati anak-anak kembali tentang bagaimana mereka harus bersikap yang baik kepada teman-teman, pada siapapun. Yang kedua, saya memberi pemahaman kepada orang tua murid kalau ada laporan itu harus dikonfirmasi dulu. Ya, tidak bisa diterima secara sepihak seperti itu. Baik, Ibu, ada dua hal yang akan Ibu lakukan ya. Hmm, Iya. Sepertinya langkah-langkah yang sudah Ibu ambil itu luar biasa sekali, Ibu ya. Semoga terrealisasi dengan baik. Terkait rencana yang sudah Ibu pikirkan, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ini, kapan Ibu akan merealisasikannya, Ibu? Insya Allah minggu depan saya akan lakukan. Minggu depan ya, Bu ya, Iya, segera. iya, Oke, baiklah Ibu. Semoga berjalan dengan baik. Eh, Ibu Miss May, iya. ya, eh, Ibu sudah menentukan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ke depannya. Kemudian Ibu juga bisa mengambil pembelajaran dari kasus tersebut.
Apa yang bisa Ibu tarik benang merahnya dari kasus tersebut, Ibu? Iya, bahwa segala sesuatu itu memang harus dianalisa dulu sebelum kita membuat tindakan, ya Bu ya. Sebelum kita membuat sebuah keputusan, dianalisa baik-baik, betul-betul di cross check kebenarannya gitu kan, agar kita tidak melakukan sesuatu yang salah gitu. Baik, Ibu Demikian. Misme, bagus sekali. Ibu Miss Mei, senang sekali saya mendengar cerita dari Ibu. Ya, Ibu sudah menemukan langkah-langkahnya. Saya doakan yang terbaik, Ibu ya. Sampai di Iya. sini, Ibu, boleh saya tahu kesimpulan apa yang bisa Ibu tarik dari perbincangan kita pada malam hari ini, Ibu? Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Iya, betul. Kita harus lebih bijak lagi, kita harus lebih peka lagi ya, Bu ya, apalagi terhadap anak-anak kita di sekolah, terhadap lingkungan kita. eh, Harus benar-benar dianalisa apapun yang disampaikan, tidak boleh kita terima mentah-mentah saja, begitu ya, Bu Misme. Ibu Ya, Misme, ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu pada hari ini. Saya doakan masalahnya cepat selesai, ya Bu, kasusnya tidak terulang kembali. Terima kasih Bu Misme. Sampai jumpa sama-sama lagi Bu di lain Resna. kesempatan. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sesi coaching sudah berlangsung ya Bu Resna. Nah, sekarang Iya kita Bu Reni. lakukan tahapan berikutnya adalah pasca observasi proses coaching ya Bu ya. Baik Bu Resna, pada awal tadi Bu sudah menyampaikan nilai ya, nilai Ibu, kemudian harapan setelah proses ini. Nah, sekarang setelah melewati proses ini, eh, menurut Ibu nih, apakah sudah ada peningkatan mengenai kompetensi pertanyaan yang berbobot ini? Saya rasa ada peningkatan Ibu ya. Ada peningkatan, saya sudah berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kalimat yang terbuka. Saya menghindari kata kira-kira, sangat hati-hati dalam mengeluarkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang pertanyaan tadi, Ibu. Baik, terima kasih Bu Resna. Misalnya kita buat dalam rank angka, kira-kira berada dalam posisi berapa nih setelah proses coaching ini? 7,3 deh, Bu. tujuh Dikit lagi. koma tiga ya, Iya, tujuh koma Ibu. tiga. Oke, oke. Tadi sementara targetnya 7,5 ya. Apa yang membuat Ibu menyatakan 7,3 ya? Saya merasa masih sedikit lagi kurang kegali nih info dari coach saya, Ibu. Oke, oke. Baik, Bu. Ada hal lain? Itu saja, Ibu. Oke, 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 Bu. Hmm. Terima kasih refleksinya ya, Bu Miss Mei. Alhamdulillah ada peningkatan. Selama proses kegiatan tadi, saya melakukan observasi terhadap percakapan antara Bu Resna dengan Bu Sme. Nah, di sini saya apakah diizinkan untuk memberikan umpan balik kepada Bu Resna? Boleh, Ibu, dengan senang hati. Baik, kalau saya menilai kegiatan coaching pada hari ini, saya berani memberikan nilai 85 kepada Ibu ya. Eh, Pak, karena di sini Bu Resna tadi sudah mampu menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Isme gitu ya. Eh, Sehingga Bu Isme mampu menggali potensi yang dimilikinya. Nah, hal ini perlu dipertahankan Bu untuk kegiatan coaching-coaching berikutnya. Selanjutnya, dalam proses kegiatan coaching itu sudah hal yang wajar eh, bila pada saat menyampaikan pertanyaan itu kita kadang terlepas kendali untuk memberikan opsi tadi ya. Sebenarnya si coach itu tadi tuh sudah bisa terarah gitu ya. Mungkin dalam hal ini mungkin kita memang butuh kesabaran. Selanjutnya, eh, pada saat kita melakukan proses coaching itu, saya yakin coach kita pada hari ini, Bisma itu sudah sangat senang
sekali untuk melakukan proses coaching dengan Ibu Resna. Nah, ada baiknya Ibu menyampaikan gimana perasaannya secara langsung kepada Bu Isme sehingga kita langsung mengetahui hasilnya langsung. Nah, mungkin itu beberapa masukan dari saya. Namun Ibu tetap semangat terus berlatih sehingga kedepannya bisa menjadi coaching yang handal dan profesional. Nah, gimana nih Bu Resna setelah saya menyampaikan umpan balik perasaan Bu Resna bagaimana ini? Alhamdulillah lega Ibu. Juga penguatan-penguatannya Ibu, kemudian juga motivasi terselip di ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Rencana ke depan Bu Resna yang mau dikembangkan kompetensi apa nih setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Pengembangan kompetensi saya, eh, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot masih ingin saya kembangkan, kemudian juga dengan eh, tadi Ibu ya, semoga bisa terapkan dengan baik ke depannya. Baik, terima kasih Bu Resna eh, atas apa namanya kesempatannya pada hari ini. Namun sebelum ditutup, ya, mohon Bu Resna untuk menyampaikan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini adalah banyak pembelajaran yang saya Ibu ya dari kasus Ibu Misme tadi, pentingnya kita menganalisa dulu hal-hal yang kita lakukan di sekolah gitu. Tidak, jangan kita lakukan mentah saja menerimanya seperti itu. Kemudian terkait praktik sendiri, eh, saya merasakan di sini penting sekali untuk kita terus mengulang, kita terus mempraktikkannya, kemudian kita melakukan refleksi dan mengasinya sehingga eh, terjadi kemajuan depan seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Resna. Langsung saya mengakhiri, saya di sini selaku supervisor. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bu Resna ataupun gestur, saya mohon maaf. Tidak ada niat lain selain ingin membantu Bu Resna untuk meningkatkan kompetensinya. Tetap semangat dan sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.